الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أسماء بنت يزيد. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Qalat berkata Asma, karena adalah kumu qamis Rasulullah. Lengan bajunya, lengan baju komisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ruski adalah panjangnya sampai pergelangan tangan. Terus kita ya mbak sini lah. Ini. Apa itu pangkal dari jempolan itu, pangkal jempolan, yaitu tepatnya di pergelangan lah. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ar-rusku surus bisadi dengan sad wa rasku dan ras, ar-rusku atau rasku bisini dengan sin aidha. Demikian juga wa al-mafsilu adalah pergelangan bainal kafi was-sa'idi, di antaranya telapak tangan wasa'idi dan lengan bukan lengan atas, lengan bawah, bukan lengan bawah. Ini apa itu? Dhira' sa'id itu. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Jabir, inna sungguhnya kami, jadi artinya itu baju baginda Nabi itu tidak berlebih-lebihan di dalam memotongnya itu, ya dipaskan saja, yaitu sampai segini ini, karena segini, berarti sepergelangan tangan atau lengan bajunya itu. Tidak, wah aku ini orang kaya, maka tak buat bajunya sampai segini, sampai ketutupan namanya begini. Karena saking kayanya itu lengan bajunya dipanjangkan namanya. Nah itu tidak seperti itu. Hanya sampai apa itu pergelangan tangan saja. Ini menunjukkan kesederhanaan lah dalam berpakaian yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Jabir, inna sungguhnya kami, kunna adanya kami, yaumal khandaki, di hari perang Khandaq, nahfiru kami menggali, nahfiru kami menggali, fa'aradat maka nampak qudiyatun, satu batu cadas, tanah keras itu. Mungkin kalau sini semacam cadas, tanah yang keras, qudiyatun, tanah yang keras yang tidak dapat dihancurkan dengan kapak, syadidatun, yang sangat keras. Waja'u, maka para sahabat datang ila Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata kepada baginda Nabi, hadihi, ini qudiyatun, adalah tanah yang keras sekali, yang telah nampak fil khandaqi, di parit. Faqala, maka berkata, sehingga tidak bisa digali, tanahnya sangat keras sekali. Faqala, maka bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana nazil, aku turun masuk parit, aku yang nandangi. Semua kaum, kemudian baginda Nabi berdiri, wabatnuhu, sedangkan perutnya baginda Nabi ma'subun, dililit, bihajarin, ditali, bihajarin, dengan batu, supaya mengganjal perut biar terasa kenyang gitu loh, walaupun nggak ada isinya. Nanti kalau nggak diganjel kan di kopong begitu, di tengahnya, nanti kalau diganjel perut, diganjel batu biar terasa kenyang, sebagai pengganti nasi batu. Falabisna, maka kami tetap salah satu ayamin, selama 3 hari. Lana duku, walabisna, dan kami tetap salah satu ayamin, selama 3 hari. Lana, kami berdiam ya. Walabisna, dan kami berdiam salah satu ayamin, 3 hari. Lana duku, kami tidak merasakan zawaqan, makanan. Fa akhadha, maka mengambil an-nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mi'wala,
pacul atau pecok ya. Mikwal itu alat untuk memperbaiki saluran-saluran, membuat saluran itu pecok atau pacul. Fadaraba, ganco. Fadaraba, maka beliau memukulkan ganco itu. Fa'ada, maka menjadilah tanah yang keras itu kasiban, gundukan tanah ahyala yang mulai lembek, maksudnya mulai rontok. Au aihama, atau mulai lembek, sudah tidak keras lagi, mulai gembur ketika dipukul dalam baginda Nabi. Maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idinilah aku, kasihlah izin li untuk aku, ilal baiti, pergi ke rumah. Kalau orang itu dalam amalan istimai, untuk meninggalkan amalan istimai itu harus izin, bukan tahu-tahu hilang begitu saja. Muncul juga tidak diketahui dari mana munculnya, hilang tidak diketahui kemana perginya. Apa itu? Maka aku berkata, demit setan. Maka aku berkata, li imraati, kepada istriku, ra'aitu, aku melihat, bin Nabi, pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'an, sesuatu kelaparan. Ma fi dzalika, tidak ada di dalam kelaparan itu sabrun, sabar, maksudnya tidak dapat ditunda lagi. Ini lagi Nabi harus betul-betul yang cepat-cepat dikasih makan ini. Kalau ada itu enggak bisa ditunda lagi. Karena ini sudah 3 hari tidak ada makanan sama sekali. Fa'ing dagi, maka di sisi fa'ing dagi, apakah maksudnya? Fa'ing dagi, apakah di sisi kamu syai'un, ada sesuatu daripada makanan? Faqalat, maka berkata istriku, yaitu Suhailah namanya, ing di sisiku syairun, ada syair, ada biji syair yang kurang lebih 1 sok pada waktu itu. Wa anakun, dan kambing perempuan. Pada bahtu, maka kami menyembelih ala anaka, kambing. Wa tahantu, dan aku lembutkan, aku tepungkan asyair untuk dibuat roti. Hatta ja'alna, sehingga kami jadikan al-lahma, daging kambing, fil burmati, di panci. Sumaji, itu kemudian aku datang, an-nabiyya, sumaji, itu kemudian aku mendatangi an-nabiyya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ajinu, sedangkan adonan roti syair tadi, qating kasara, telah mengembang. Wal burmatu, dan burmah itu alat untuk kayak bulat itu, untuk dibuat masak roti. Ya bukan. Burmah ini ketel. Kalau burmah itu sedangkan panci, ketel, apa namanya itu bahasa Indonesia, yang dibuat masak nasi besar. Periuk. Walau burmah itu sedangkan periuk. Bainal asafi, di antara asafi itu batu yang di bawah periuk, biasanya 3 batunya. Nanti kalau kita ya pakai batu bata ya, biasanya ini ada api, kemudian tatakannya biasanya dikasih 3 tatakan, bisa jadi bisa 4 juga bisa tatakannya. Bainal asafi, di antara asafi, yaitu tatakan dari batu, qad kadat, yang hampir-hampir tandiju, matang isinya. Fakultu, maka aku berkata kepada baginda Nabi, tu'aimun, ada sedikit makanan, li, kepunyaanku. Fakum, maka berdirilah engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun, dan seorang laki-laki, aw rajulain, atau 2 orang saja, karena sedikit ini enggak cukup, nanti enggak banyak-banyak. Qala, berkata, bersabda baginda Nabi, kam, berapakah huwa, makananmu itu? Pada kartu aku sebutkan ada 1
sok sair dan aku sudah tepungkan, dan kemudian ada satu kambing kecil, itu anak itu kambing masih kecil yang aku masak. Pada kartu maka sebutkan lahu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka baginda Nabi berkata, kasirun banyak, thayyibun bagus enak. Katakanlah laha kepada istrimu, la tangzi' supaya dia tidak melepas al-burmata, tidak mengangkat al-burmata periuk, wala tukhbaz dan jangan membuat roti, wala tukhbaz dan tidak membuat roti, minat tanur dari tanur, hatta atia sehingga aku datang. Tanur itu alat untuk membuat roti bulat, itu biasanya ditempel-tempelkan gitu. Kalau kamu di sini nggak ngerti ya. Tadi kalau di Mekah nanti kamu lihat sana. Faqala maka berkata baginda Nabi, qumu berdirilah kalian semua orang-orang yang membuat parit itu. Faqama maka jumeneng al-muhajiruna wal ansar, sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Fadakhaltu maka aku masuk alaiha kepada istriku. Faqultu maka berkata, wahai hakiduh celaka kamu, saya telah datang an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muhajirun dan orang sahabat muhajir, wal angsaru dan sahabat ansar, waman mahum dan orang beserta mereka semuanya datang. Padahal sedikit sekali makanan. Qalat berkata istriku, hal sa'alaka, apakah baginda Nabi sudah tanya kepada kamu mengenai keadaannya? Itu mungkin kan hanya sedikit. Qultu aku berkata, na'am, ya sudah bertanya pada aku. Qala bersabda baginda Nabi, udkhulu masuklah kalian semua, wala tadaghatu janganlah kalian berdesak-desakan. Wa ja'ala mangkadadilah baginda Nabi yaksiru memotongnya al-khubza roti, wa yaj'alu dan beliau menjadikan alaihi di atas roti itu al-lahma daging. Nanti roti itu diambil dari tanur, dipotong, kemudian di atasnya dikasih daging, dikasihkan sahabatnya. Ambil lagi di atas kasih daging, kasihkan sahabatnya. Itu. Jadi ya, piringnya itu ya roti itu, dagingnya ditaruh di atas roti, suruh makan sama rotinya, sama daging. Idza wayukhammiru dan beliau menutupi al-burmata periuk, watanura dan pembakaran roti. Idza akhadha beliau telah mengambil minhu darinya, ambil daging ditutup lagi, ambil roti tutup lagi. Jadi terus begitu sana ditutup begitu. Biar barokah. Wa yuqarribu dan beliau mendekatkan ila ashabihi kepada sahabat-sahabat beliau. Tsumma yangzi'u kemudian beliau mengambil lagi. Falam yazal maka tidak henti-hentinya baginda Nabi yaksiru memotongi roti, wa yaghrifu dan beliau mengambil lauk hatta syabi'u sehingga mereka semua kenyang. Dan itu jumlahnya ada 1000 orang. Diambil roti, dirobek, kasih lauk, kasihkan, ambil roti terus saja, nggak ada satu sok. Itu sok cukup. Kalau sudah barokah ini ya cukup. Bahagia dan masih lebih minhu dari roti dan daging kambing itu. Faqala maka berkatalah baginda Nabi, kuli makanlah kamu Suhailah, hada makanan ini, wahdilan dan kasihlah hadiah, wahdi dan kasihlah hadiah pada orang lain. Fa inna sama sesungguhnya manusia asabathum telah mengenai mereka maja'atun kelaparan, muttafaqun alaih. Kenapa ini baginda Nabi ini kok berkata kepada Suhailah istrinya Zubair ini khusus untuk beliau, kamu makan gitu. Kenapa? Ini kelihatannya si Suhailah ini belum makan, masih khidmat terus, ngambil ini, masih khidmat. Biasanya orang itu kalau khidmat seperti Abu Hurairah kemarin tuh, yaitu makannya akhir. Kalau makannya orang khidmatan dulu, nanti yang dikhidmati nggak makan. Makanya orang khidmat itu
mujahadahnya kayak seperti itu, tapi pahalanya ya kayak seperti itu, begitu hebat. Muttafaqun alaih. Insyaallah. Ini aja, ini sudah sering. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita wa sallamta wa barakta wa taraham hanamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asfihim sultanan nasira. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.